Kembali berjumpa bersama saya di forum kawan pula pagi hari ini, dan kita masih akan membahas topik yang sudah dibahas sejak pagi tadi, teman-teman. Ini macamnya ini terkait dengan wujud nilai-nilai toleransi masyarakat Sulawesi Utara pasca pemilu 2024 yang tetap kondusif. Pastinya kita bersyukur bersama ya. Kita sudah melewati salah satu proses demokrasi dan kondisi di Sulawesi Utara juga masih sangat-sangat kondusif. Untuk pagi hari ini saya akan membahas hal ini terkait dengan topik yang sudah ada bersama dengan narasumber kita pagi hari ini. Selamat datang di studio. Ini Bapak Pendeta Ronald Lambe ST, beliau adalah Ketua DPD Kopassus Mission Sulawesi Utara. Selamat pagi Pendeta Ronald. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pendeta sudah bisa hadir di studio ya. Kemarin kalau tidak salah Pendeta juga sempat bersama-sama dengan Irari di luar studio tapi Pak. Iya Pak. Terima kasih Pendeta Ronald. Kemudian juga ada Pak Sutrisno Effendi, beliau adalah pemerhati nilai-nilai kebangsaan dan toleransi Indonesia. Selamat pagi Pak Sutrisno. Selamat pagi Bung Steve, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada di Kota Manado dan sekitarnya. Baik, terima kasih juga sekali lagi sudah hadir bersama kami pagi ini, dan pendengar saya ingatkan Anda juga bisa menyaksikan kami pagi hari ini melalui live streaming di fanpage Facebook RRI Manado, dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi kami di RRI Digital. Jangan lupa download di smartphone Anda. Ini wujudkan nilai-nilai toleransi masyarakat Sulawesi Utara pasca pemilu 2024 yang tetap kondusif. Anda juga kami undang untuk bisa memberikan komentar Anda, pertanyaan Anda juga sekitar topik pagi hari ini di WhatsApp kami 082195835080, ataupun juga di live streaming kami. Silakan berikan komentar Anda di situ. Nanti kita akan coba membahas bersama narasumber. Dan Pak Pendeta, Pak Sutrisno, ini kalau kita melihat memang pesta demokrasi kemarin masyarakat sudah menyalurkan hak pilihnya, dan kita lihat juga memang suasananya kondusif ini seperti yang kita lihat. Tapi mungkin apa yang bisa diberitahukan kepada masyarakat lah gitu ya, perasaannya bapak-bapak ini ketika salah satu proses demokrasi sudah berhasil kita lewati. Pak Pendeta dulu Pak Ronald, mungkin apa yang bapak lihat kemarin sampai hari ini? Ya, kalau kita lihat kemarin berjalan aman-aman saja. Memang masyarakat Sulawesi Utara itu dia sudah dewasa. Secara politik juga Pak? Iya, secara politik juga iya. Jadi memang dibutuhkan kekeluargaan dan kegotong royongan itu penting sekali. Kalau kita melihat sekarang, kemarin-kemarin tidak seperti yang di daerah-daerah lain. Malah kalau kita lihat justru masyarakat sekarang ini lebih mengerti, memahami tentang toleransi itu. Kemarin juga di jalan-jalan tidak ada keributan, bahkan justru saling menjaga antara satu dengan yang lain. Waktu ada pemilihan bilang jangan singgung ini, jangan singgung ini. Jadi luar biasa kesadaran daripada masyarakat yang ada. Kalau Pak Pendeta melihat ini, misalnya perbedaannya dari pemilu sebelumnya ini, peningkatan kedewasaan masyarakat itu seperti apa Pak? Ya itulah. Karena sudah memahami, mengerti tentang toleransi antar umat beragama. Walaupun kalau orang pikir di luar sana terjadi perang di mana-mana, ternyata justru di tahun ini masyarakat itu sudah lebih memahami, mengerti. Dan tokoh-tokoh agama sudah menganjurkan bahwa berupa contoh di Kristen sudah menghimbau bahwa tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar jangkauan, menentang pemerintah, berbicara tentang politik untuk menjatuhkan antara satu dengan yang lain, baru menyinggung agama-agama. Itu sehingga kalau kita lihat ini rasa aman luar biasa, enak. Memang kemarin tuh vibes-nya saya keluar ini, kalau di Manado seperti kayaknya nakalan gitu ya. Orang-orang pada pulang kampung, sepi jalanan, saya keluar. Selesai itu malah mereka bikin pesta. Jadi memang terlihat dari situ nilai-nilai toleransi yang ada di Manado di Sulawesi Utara, terlihat juga di pemilu 2024 ini ya Pak Pendeta ya. Kalau Pak Sutrisno ini melihat seperti apa Pak prosesnya kemarin? Pak Sutrisno ini melihat seperti apa Pak prosesnya kemarin? Ya, saya melihat proses suksesi demokrasi di Indonesia ini kan
ada peningkatan baik dari kuantitas maupun kualitas. Sebab level partisipatori publik itu kalau dia sudah mencapai di atas 60-70% ya, berarti indeks persepsi demokrasi Indonesia naik dan itu berhasil. Nah, rivalitas dari paslon-paslon yang ada ini kan suasananya gebiar, hiruk pikuk. Padahal sebenarnya mereka ini capres cawapres ini bisa rangkul-rangkulan gitu. Ya, Nah ini kalau kita mengetahui juga, kita lihat track record mereka, sebenarnya mereka juga sahabatan kok semuanya yang berkontestasi di atas sana. Bukan hanya saling mengenal karena interpersonal relationship mereka tuh bagus. Ya baik di atas pentas demokrasi, di panggung politik. Ya ini sebenarnya menjadi contoh rivalitas di antara mereka yang kemudian bisa menimbulkan friksi di bawah. Ini sebenarnya kerugian besar ya. Saya menganggap bahwa mari kita belajar ya. Amerika aja sudah mau menuju 248 tahun, tapi proses demokrasi mereka juga masih seperti yang kita lihat ya, yang serangan secara pribadi ya. Iya, negatif campaign juga ada loh, jangan lupa. Itu black campaign itu negatif campaign itu lebih berbahaya sebenarnya dari black campaign. Kampanye hitam dan negatif, kampanye negatif. Dia menyerang secara pribadi. Makanya memunculkan impersonal di dalam diri setiap orang ya, ketersinggungan ya akibat friksi itu yang saya sampaikan tadi, gesekan ya, gosokan, gasakan, ini masih terlihat ya letupan-letupan kecil itu masih terlihat. Tapi setelah kampanye dilakukan ya, datangnya capres ya maupun jurkam-jurkam nasional dari beberapa partai koalisi ini mencerminkan bahwa Sulawesi Utara dan Indonesia pada umumnya ya, proses pendewasaan seperti Pak Pendeta bilang tadi, proses pendewasaan diri dalam diri setiap orang Indonesia itu mulai muncul. Jadi literasi demokrasi itu sudah cukup bagus di masyarakat ya. Jadi saya cuma mengingatkan bahwa siapapun yang terpilih nanti, siapapun yang menjadi jawara ya, saya dengan Pak Pendeta nggak punya kepentingan siapa yang menjadi petarung sejati dan siapa yang menjadi pecundang abadi ya di antara ketiga paslon ini. Tapi paling tidak siapapun yang terpilih, mereka adalah kesatria pinili atau primus inter pares ya. Jadi mereka terpilih dengan proses yang baik, ya itu akan menghasilkan sesuatu juga yang baik. Persoalan nanti menggugat itu ada prosesnya, ada mekanisme dan prosedurnya. Ya betul, ya luar biasa. Dan sebenarnya juga sebagai masyarakat Sulawesi Utara kita juga patut berbangga ini. Kalau tadi Pak Sulawesi bilang tiga capresnya datang loh ke Sulawesi Utara ya, artinya penting Sulawesi Utara. Mudah-mudahan juga siapapun yang terpilih nanti juga tetap akan mengangkat Sulawesi Utara, itu penting ya. Kemudian tetap harus dilanjutkan lagi lah di sini. Dan mungkin juga yang jadi pertanyaan saya ini kepada Pak Pendeta, Pak Sutrisno, bagaimana kemudian sebenarnya masyarakat itu harus menerima apapun hasilnya, meskipun di setiap proses itu ada catatan pasti ada, tapi bagaimana kemudian masyarakat itu menerima hasil dari proses-proses yang ada ini, Pak Pendeta? Iya, jadi memang karena kita adalah masyarakat berpancasila, berarti segala keputusan yang telah diambil berarti kita harus menerima. Nah, karena kita kan negara yang demokrasi, berarti kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang baik menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada. Dan kita terima apa adanya, karena siapapun terpilih itu adalah pemimpin yang terbaik yang dipilih dari rakyat itu sendiri. Oke. Kalau Pak Sutrisno seperti apa Pak Sutrisno? Bagaimana kita kemudian harus menerima hasil keputusan bersama karena ini pemilu? Ya, saya kira gini ya, NKRI ini dibentuk ya, Presiden RI pertama Soekarno itu sudah menggaungkan ya, bagaimana konsensus nasional ya, persatuan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam bangsa ini itu harus tercipta ya, dengan asas unity, equality ya, kemudian equality, fraternity dan nationality. Jadi di situ ada kesetaraan, ada kesamaan, ada kesederajatan ya. Kita tidak boleh lagi, saya melihat sampai terakhir di TPS aman, damai, tentram ya. Dan itu berjalan seperti biasa. Walaupun mungkin kita di berbagai portal, di berbagai akun, di berbagai grup medsos, media sosial, ya itu serangan cyber itu luar biasa.
Saya kadang-kala begitu lewat aja, saya hanya ketawa gitu kan. Iya. Ini sebenarnya ini riak-riak yang muncul ini bagian dari fenomena yang ada di masyarakat, dan itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita tolak. Ya, itu sebagai suatu keniscayaan yang tidak boleh kita nafikan. Nah, saya melihat begini, ya, ketika Bung Karno sudah melakukan pidato di dunia internasional dan menggaungkan bahwa Indonesia, ya, dengan multi kompleksnya kompleksitas problematika yang ada di kita, ya, kita tidak lagi boleh memunculkan yang namanya ego sosial sentrik, ya, etnopolitical sentrik, ya, primordialisme, fanatisme kedaerahan yang sempit, dangkal dan menyesatkan, gitu kan. Kemudian, ya, coba Anda lihat jargon-jargon yang sekarang muncul di masyarakatnya. Lamongan, bukan Lamongan, Jawa, luar Jawa, mana ada yang bilang si ini marga Lamongan seperti ini, ya. Itu tidak perlu lagi sebenarnya. Ini setback, ya, kemunduran bangsa ini kalau kita masih terjebak pada hal-hal yang sifatnya primordialisme, ya, fanatisme dan sentimen kesukuan, fanatisme kedaerahan yang sempit, ya. Saya tuang tanah di sini, ya, Anda cuma numpang di sini, Anda sebagai warga negara pribumi, ya, gitu, itu mesti kita hilangkan. Sebab di dalam konstitusi negara, ya, ada klausul juga yang menyatakan setiap warga negara Indonesia berhak mengembangkan kehidupan sosial, politik, ekonominya dimanapun dia berada, selama masih berada dalam wilayah yurisdiksi NKRI. Artinya setiap warga negara Indonesia itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama, ya. Negeri, ya. Baik, ini juga menarik. Pendengar nanti yang ingin bergabung di line nomor 0821958350, tahan dulu ya. Dan tadi Pak Sutris mengatakan ada, ya, kalau yang terjadi itu sebenarnya dinamika aja lah, politik yang datang setiap 5 tahun sekali gitu ya. Nah, yang menarik itu adalah di sosial media. Kalau Pak Pendeta melihat perbedaan kemudian di sosial media di tahun 2019 lalu dan juga 2024, apakah ada perbedaan? Apakah masyarakat juga secara literasi digital juga sudah berkembang, sudah dewasa, atau seperti apa, Pak? Justru yang sekarang ini yang luar biasa. Kalau tahun-tahun kemarin bahkan terjadi percecokan, terjadi bentrokan, tetapi di tahun ini memang beda dari di tahun yang kemarin. Kedewasaan masyarakat semakin hari semakin tinggi. Dan mereka itu sudah tidak perlu diajarkan lagi. Dan bahkan sudah dianjurkan agar supaya orang harus tertib, jaga itu persatuan-kesatuan. Saya berbicara ini tentang masyarakat Sulawesi Utara. Memang kalau kita lihat sekarang masyarakat Sulawesi Utara itu dia menjaga persatuan-kesatuan. Walaupun mungkin berbeda agama, ras, suku, antar golongan, tetapi justru Sulawesi Utara ini mulai orang lihat di media-media sosial dibagi-bagikan, bahkan kalaupun ada hal-hal yang memunculkan satu gejolak itu cuma sedikit sekali, tetapi bisa diredam. Tetapi justru sekarang ini, saat ini di media sosial banyak sekali pandangan-pandangan masyarakat, aduh enak kan, nanti di tahun ini luar biasa. Bahkan sekarang juga ketika ada salah satu yang menang, sudah sampai di sekian persen, 56 sekian persen, justru mereka menghargai, ya dong, sudah sekarang. Pokoknya siapa yang mau jadi pemimpin, dia itu yang terbaik. Jadi itu. Jadi sudah lebih dewasa lah. Lebih dewasa ya. Baik ya. Mudah-mudahan memang seperti itu, dan yang juga dirasakan masyarakat dengan kondisi kita yang kondusif sampai saat ini. Ada kemudian euforia, tapi ya sekedar euforia aja. Kalau kata pemerintah ketika melihat hasil dari quick count, karena quick countnya masih sebentar proses. Ada yang kemudian euforianya, tapi memang masih tidak terlalu berlebihan. Masih dalam batasan yang wajar begitu. Batas wajar, justru membantu pemerintah. Nah, kalau kita lihat sekarang di jalan-jalan, TNI, Polri nggak seperti yang kemarin-kemarin. Bahkan mereka menjaga, aduh enak kan. Seringkali saya bergurau dengan teman saya yang aparat keamanan, dia bilang, aduh nanti di tahun ini nggak seperti yang kemarin, agak susah, tapi sekarang ini aduh enak. Bahkan mereka itu udah bilang, oh di jalan-jalan ini aman. Biasa habis pemilihan itu istilah ada keributan. Nah, tapi ini itulah, karena orang sudah punya kesadaran yang tinggi, apalagi kalau orang beriman, ya lebih baik. Dia mesti menjaga dia punya kehidupan. Baik, mudah-mudahan
tadinya Bapak Birman tetanggaan yang beda pilihan, Iya. setelah coba pilih sudah nanti waktu bayar lagi itu Iya. ternyata ya mungkin juga yang perlu jadi pertanyaan ini, kalau kita lihat daerah kita kondusif, Iya. nilai-nilai toleransi tetap terjaga, apa kemudian yang bisa kita berikan kepada daerah-daerah lain di Indonesia, kepada Indonesia agar bisa mencontoh Sulawesi Utara daerah kita ini. Tapi sesaat lagi ya kita harus break sejenak. Pendengar, saya ingatkan Anda masih bisa menyaksikan live streaming kami melalui fanpage Facebook RRI Manado. Dan pertanyaan Anda sudah bisa Anda berikan di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Untuk yang ingin telepon nanti ada sesinya tetap bersama kami di forum kawan. Kita Indonesia sesungguhnya itu tadi salah satu jingle yang ada di RRI juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara kalau kita ini memang Indonesia semuanya, berbeda-beda pilihan itu memang biasa terjadi di dalam setiap peristiwa. Bahkan juga kalau mau milih makanan kadang-kadang kita juga suka berantem dulu ya, atau mau makan apa ini ya, apalagi terhadap dengan pilihan kita nanti, tapi tetap kita sama satu Indonesia. Masih di forum Koala pendengar bersama saya Steve Kodibu dan mewujud nilai-nilai toleransi masyarakat Sulawesi Utara pasca pemilu 2014 yang tetap kondusif itu masih jadi topik bahasan kita pagi hari ini. Dan tadi itu ke Pak Pendeta dulu sebelum ke Pak Sutrisno. Ini apa kemudian yang bisa diberikan oleh Sulawesi Utara kepada Indonesia? Mungkin nilai-nilai apa begitu yang bisa kita share kepada masyarakat Indonesia? Ada satu pepatah mengatakan orang yang paling baik di dunia adalah orang yang dapat membahagiakan orang dengan kebaikan. Tentunya nilai-nilai kebaikan itu penting. Kalau Islam bilang akhlak. Sebagai seorang yang beriman, saya pakai pandangan Kristen. Berarti dia harus betul-betul mewujudkan bukan cuma dari segi perkataan saja, tetapi dari perilaku. Jadilah cermin jiwa. Ketika di masyarakat itu dia harus menjadi contoh, jadi teladan. Apalagi menjadi seorang pemimpin. Saat ini juga kalau kita banyak kali bergaul dengan masyarakat yang ada orang Sulawesi seingat orang ini orang Sulawesi Utara. Coba orang kasih, coba orang orang tua dulu. Bagaimana dia suka bergaul dengan orang lain, memberikan contoh. Seringkali kalau orang-orang dulu, mari minum di sini. Itu tuh orang Sulawesi Utara. Coba sekarang orang tanamkan itu. Dan sekarang kalau kita lihat sekarang ini, bahkan juga itu sudah menjalan. Sulawesi Utara itu sudah dikenal di luar daerah. Dulunya agak susah, tetapi sekarang sudah ada yang sudah jadi artis, sudah ada jadi seorang pemimpin. Justru pengaruh dampak yang baik ini untuk orang-orang Sulawesi Utara. Justru orang yang di luar sana penasaran dengan Sulawesi Utara. Contoh saya punya teman, halo Pak Pendeta Ronald di mana? Pendeta boleh Pak pasien di Manado? Oh silakan. Nanti di sini bilang lain kan orang Manado, ramah sekali, suka bergaul. Walaupun orang Manado itu nak belak-belakan. Bahkan bukan cuma itu, dia sudah panggil dia punya keluarga. Dampak ini sehingga mempengaruhi yang di luar daerah. Justru yang di luar daerah bilang begini, aduh ternyata kerukunan di Sulawesi Utara ini kental sekali. Tidak ada mau bilang permusuhan antara Islam dengan Kristen, dengan Hindu dengan Buddha. Justru kekeluargaan dan kegotong royongan di Sulawesi Utara ini menjadi contoh. Bahkan juga sampai di media sosial itu kita lihat di luar, kalau mau lihat itu contoh yang baik, coba lihat di Sulawesi Utara. Jadi itu yang perlu kita bisa jadi role model lah untuk daerah lain di Sulawesi Utara. Kalau Pak Sutrisno, apa Pak mungkin yang bisa diambil oleh daerah lain dari Sulawesi Utara, hal-hal positif? Nah, saya kira kalau kita belajar mundur ke belakang beberapa tahun kemarin ini di daerah seputaran Sulawesi Utara ini kan wilayah yang dikatakan rawan konflik ya, konflik komunal ya. Kemudian terjadinya perselisihan, pertentangan antara satu suku dengan suku yang lain, pendatang dengan pendatang yang lain, bahkan terbawa-bawa ke soal keyakinan agama. Nah, Sulawesi Utara ini kan sudah punya brand sendiri ya. Dia sebagai barometer toleransi, nilai-nilai kerukunan di Indonesia. Ya, belajarlah dari Sulawesi Utara. Nah, nilai-nilai inilah yang patut kita tularkan seperti pendeta bilang ke daerah-daerah lain ya. Memandang bahwa inilah sebenarnya kalau Anda ingin lihat
masyarakat yang multi pluralistik ya, kemudian dengan keberagaman mereka, tapi mereka bisa hidup berdampingan yang namanya koeksistensi ya. Kita hidup berdampingan dengan aman dan damai, penuh kasih sayang, tanpa saling mengusik satu dengan yang lainnya ataupun mengancam eksistensi kita masing-masing. Nah inilah yang sebenarnya tercermin. Saya ini sebenarnya bukan orang Sulawesi Utara, tapi saya lahir di sini. Saya lahir. Kalau sudah lahir dan besar di sini sudah jadi orang Sulawesi Utara. Jelas. Kalau orang Manado bilang ya, kalau cuma orang Sulawesi Utara sampai lebih sini Taripang. Jadi kita pikir ya Manado ini adalah daerah yang sangat saya cintai. Kemanapun saya berangkat, saya tetap akan kembali ke kota asal saya gitu, kota kelahiran saya. Pas Sutrisno tetap bilang orang Manado, tetap biar orang Manado. Oke, ini sudah banyak kemudian yang ingin bergabung bersama kita pagi hari ini. Saya ingatkan Anda bisa komen dulu di sosial media kami di Era di Manado, Facebook. Ya silakan, kita lagi live streaming di sana untuk bisa memberikan komentar-komentar Anda. Nanti saya beri beberapa komentar untuk saya bacakan dan ditanggapi bersama. Nah, teman nanti saya akan buka di 082195835080. Sesaat lagi, habis ini janji langsung angkat teleponnya. Ini soalnya nggak berhenti berdering ini teleponnya. Nah ini 2 menit Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak Elik di Parempat ya. Ada beberapa catatan sebenarnya. Pak Pendeta dulu silakan menanggapi. Ini ada 2 di telepon, satu yang sudah bergabung melalui line Facebook. Line telepon kita tutup dulu, nanti mudah-mudahan masih ada waktu kita buka kembali ya. Silakan Pak Pendeta. Roman. Saya ambil di dalam Bible, kitab suci, Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang pun tidak bisa melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai berarti baku baik, baku sayang. Orang jangan ada, lo bilang jangan ada dusta di antara kita. Cuma gara-gara hal yang kecil itu bisa menimbulkan hal yang besar. Kalau orang mau dewasa iman, berarti kalau ada orang teman misalnya melakukan hal yang di luar jalur itu, mari orang rangkul dia, orang bimbing dia, orang mesti jelaskan bahwa hal ini tidak baik. Apalagi sekarang ini demokrasi Sulawesi Utara ini di tahun ini memang luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa yang lewat telepon tadi, via telepon. Ternyata Sulawesi Utara ini di tahun ini memang enak, bahkan tidak ada gesekan-gesekan yang ada. Kalaupun ada gesekan kecil seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi, itulah orang sebagai masyarakat, mari orang sampaikan. Kalau kasih masukan ke pemerintah yang ada, petugas yang ada, para penyelenggara yang ada, tolong mesti dikondisikan hal semacam ini. Karena kita kan sudah dewasa. Ketika orang misalnya memberikan masukan yang baik, sehingga kedepannya akan lebih baik lagi. Betul. Begitu. Karena demikian ya, artinya kalau kita belajar dari kekurangan-kekurangan kedepannya akan semakin baik lagi. Dan memang ada beberapa juga kemarin yang sempat bertanya ketika seperti pengalaman Pak Elik tadi lah, untuk memilih hanya modal KTP, tidak ada surat undangan. Memang sebelumnya sebenarnya KPU juga sudah memberikan beberapa himbauan cara untuk pindah memilih itu ada batasnya Pak. Bahkan kalau kerja, kecuali kalau sakit dibatasi lebih panjang lagi karena kita tidak tahu kapan kita sakit dan lain-lain. Jadi memang sudah ada. Apakah kemudian itu sosialisasinya kurang atau bagaimana sehingga masih ada yang belum tahu? Itu juga mungkin bisa menjadi catatan ke depannya Pak Pendeta Ronald ya. Oke, Pak Sutrisno menanggapi apa yang sudah masuk. Ya, penelponnya Pak Zatono, Pak Ele, Ibu Grace. Saya kira modalitas sosial yang paling kuat di Sulawesi Utara itu adalah bagaimana kita bergandengan tangan yang merapatkan barisan ini, kemudian mereduksi potensi terjadinya hal yang tidak diinginkan ya. Dan saya kira dalam proses berdemokrasi ya, saya sering ibaratkan bukan hanya kepada masyarakat, tetapi kepada kelompok elit yang berpolitiklah secara moral berpolitik dan politik bermoral ya. Sebab kalau kita berpolitik kemudian kita tidak melanggar kaidah
kaidah dan norma yang berpolitik di tengah-tengah masyarakat, ini kan kemudian akan menimbulkan hal-hal yang saya mengibaratkan akan muncul ya low level trust society. Jadi masyarakat yang sudah tidak percaya lagi dengan dunia demokrasi ya. Makanya saya bilang ini orang mau golput nih macam-macam ya. Ada yang digolputkan ya karena kendala administratif, ada yang memang sudah ogah-ogahan antipati dengan karena ini siklus 5 tahun yang berjalan. Nah, tugas kita sekarang ya, termasuk Bapak Dua dan Ibu Grace ini adalah mengawal 5 tahun ke depan ya. Kemudian kita tagih janji-janji si capres yang menang ini, kita janji ya. Kita tagih janjinya ya. Apa mungkin ya ada yang dengan jargonnya kita makan gratis, ya minum gratis. Ini akhirnya jadi program-programnya nanti kita lihat lah, iya, kita kawal bersama. jadi kayak romantis, ngerokok makan gratis semua gitu kan. Nah ini kita kawal ya ke depan. Jadi kehidupan ini tidak berhenti sampai di sini ya. Dan saya kira marilah saya selalu mengajak ya, bukan menghimbau, menginstruksikan kepada masyarakat. Nggak ada yang namanya rakyat mengurus rakyat, masyarakat mengurus masyarakat. Tapi paling tidak marilah ketika timbul persoalan di tengah-tengah masyarakat, gunakanlah pola pendekatan dialogis yang konstruktif. Ya tidak lagi kita ya bersifat konfrontatif, destruktif ya. Saya sering melihat di masyarakat juga kadang-kadang begitu. Ketersinggungan, gesekan itu terjadi, mata dengan mata beradu, penyelesaian cabut nyawa. Padahal sebenarnya bukan begitu. Nah, itulah sebenarnya rasa cinta kasih. Kalau Pak Pendeta sering bilang kasih agape, ya, kasih yang paling mulia terhadap sesama, itu yang harus kita tunjukkan. Jadi antara manifestasi dan manipulasi itu kadang-kala di antara yang tidak bisa kita bedakan. Nah inilah saya ingin masyarakat Sulawesi Utara berada di frontliner, di garis terdepan ya, membuktikan bahwa Sulawesi Utara itu sulit disulut, sulit tersulut ya. Apapun, mau ada provokator yang mau ada orang memprovokasi, kita tidak telan mentah-mentah ya. Dan euforia ya, saya sampai tadi malam tuh jam 1 ya, kebetulan saya ini tinggal dekat Kebonan ya, di daerah Minus. Ini teriak-teriak di KPPS ya, di TPS ya, rekapitulasi pas perhitungan suara ya. Tapi saya kira ya belajarlah bersikap untuk memaklumi, karena keadaan ini tidak tiap hari. Tapi dengan keheningan suasana ya, bagaimana suasana kebatinan juga ya. Saya mungkin dengan Pak Pendeta beda pilihan, tapi ya sudahlah. Kalau siapapun yang menang itu juga Amirul Mukminin kita, pemimpin negara ini adalah pemimpin kita semua gitu kan. Yang harus kita akui ya, menang nggak usah ngasorake, kalau kalah nggak usah kurang-kurung kalau orang Jawa bilang ya. Jadi menang itu nggak usah ngeceh, nggak usah menghina, yang nggak usah ngejek-ngejek yang kalah. Yang kalah juga begitu, harus berbesar jiwa, berlapang dada untuk menerima bahwa inilah realita kehidupan. Persoalan menang dan kalah dalam sebuah pertandingan itu hal yang biasa ya. Dan saya kira hasil apapun tidak akan pernah mengkhianati sebuah proses yang kita jalani. Ini pilpres dan pileg ini, energi kita banyak yang terbuang, terlalu besar energi kita yang terbuang. Bahkan yang namanya cost dan benefit nih, si Pak Eli juga udah singgung dengan Pak Sartono ya. Ini amunisi caleg udah mulai menipis gitu kan. Masih saksi mungkin nggak dikasih makan ya, itulah konsekuensi dan resiko dari sebuah proses demokrasi yang kita jalani, dan kita tidak ada pilihan lain. Format demokrasi juga kita ini ya masih seperti ini gitu kan. Jadi mari kita jalani ya, seperti air mengalir ya. Kemudian kita kawal 5 tahun ke depan ya, proses kekuasaan politik yang ada di tangan seorang capres dan cawapres, dan itu kita tagih janji-janji mereka. Baik ya. Dan memang Indonesia itu menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan berbagai konflik. Bahkan kita juga punya sistem yang berbeda. Banyak negara-negara lain yang kemudian belajar ke Indonesia. Kemudian ada beberapa kekurangan itu juga harus kita terus perbaiki begitu ya. Dan juga mungkin tadi juga Pak Eli sempat bertanya terkait dengan pendamping untuk teman-teman dan disabilitas netra. Mungkin kalau yang disiapkan oleh
TPS kan memang sudah disumpah ya gitu ya. Jadi kemarin ketika ada pendamping dari rumah memang harus memberikan pernyataan lagi, itu tujuannya agar bisa ketika kemudian membantu lah teman-teman disabilitas netra itu. Dan itu bagian dari pertanggungjawaban administratif ya, dan itu ada berita acara. Betul. Ini juga untuk menghindari konflik sebenarnya Pak Sutrisno ya. Baik, dan saya buka lagi penelpon, mungkin tinggal 2 penelpon yang bisa bergabung bersama kita pagi ini di 082195835608. Jangan lupa topiknya kita terkait wujud nilai-nilai toleransi masyarakat Sulawesi Utara pasca pemilu 2024 yang kondusif. Terima kasih Pak Yoliko ditelah luar biasa ini Buna dan Ibu Yoliko dengan Pak Yoliko ini semangat sekali ya, dan memang mereka juga sama-sama berterima kasih karena kita seluruh bangsa juga sudah bisa berhasil melewati satu proses demokrasi dengan aman. Silakan tanggapannya sebelum nanti ada kita masuk di waktu-waktu untuk menutup acara ini ya. Tapi tanggapan dulu dari Ibu Eman yang sudah masuk tadi, ada beberapa pernyataan dan juga Pak Yoliko ditelah. Silakan pendeta. Ya, saya kutip lagi dalam satu kitab suci dalam bahasa aslinya Yunani. Dia katakan begini: Holegon en auto, mene opelei katos heinos, peripates kai autos, hautos peripatei. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi sebagai pandangan saya sebagai orang Kristen, hiduplah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kristus Yesus. Berarti kalau mesti jadi teladan, contoh, kita harus sadar bahwa orang ini bukan cuma agama Kristen, tetapi ada agama-agama lain. Berarti kita harus hidup berdampingan antara satu dengan yang lain. Nah, seperti di dalam kitab Galatia 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa ingin menjadi milik Kristus Yesus, ia harus menyalibkan keinginan daging dan segala perbuatan hawa nafsu dan keinginan. Jangan sombong, jangan terlalu menganggap bahwa orang ini yang benar. Sebab di dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada orang benar, seorang pun tidak. Berarti orang hidup berdampingan antara satu dengan yang lain enak. Perbedaan enak sekali. Siapa bilang tidak enak? Coba kalau orang laki-laki dengan laki-laki, nah enak jelas. Perempuan dengan perempuan. Karena kita hidup di negara yang berbeda-beda, agama, suku, ras, antar golongan, ada Islam, Kristen. Nyatanya contoh di keluarga saya, ada yang Muslim, tetapi kita itu hidup berhubung antara satu dengan yang lain. Ketika kemarin ada memilih, oh kita memilih ini, kita memilih ini. Habis itu sama-sama berbahagia, loh, mana kamu jadi? Jadi kemarin ya sudah jadi, sudah selesai enak. Bahkan orang bikin pesta sama-sama. Jaga kerukunan, jangan ada orang saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ini adalah satu pendewasaan politik agar supaya orang lebih dewasa lagi. Orang harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kesatuan, karena orang ini NKRI harga mati. Orang ini masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Jadilah teladan, jadilah contoh, bilang jadilah cermin jiwa, sehingga orang lain lihat, luar biasa kan orang Sulawesi Utara. Selain dia seorang terpelajar, terdidik, walaupun dia mungkin seorang petani, tetapi kalau sifat sikapnya baik, enak. Sehingga disitulah terpancar bahwa orang Sulawesi Utara yang cinta damai, cinta persatuan, sehingga banyak yang di luar sana, jadi contoh di Sulawesi Utara. Mari orang sama-sama selalu baku ingat, baku saling mendorong antara satu dengan yang lain, baru orang harus dukung program pemerintah. Karena dikatakan pemerintah adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia. Iya. Baik. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Sutrisno silakan menanggapi apa yang disampaikan oleh kedua penelpon yang terakhir tadi. Iya, saya kira bersama ya Ibu Naiman dengan Pak Yoliko ya. Jadi saya pikir menyimak dari apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Ronald ya, dengan perbedaan itu kalau kita bisa menyikapi dengan baik, dengan berbeda itu kan akan saling melengkapi ya. Dan saya kira bukan perbedaan itu justru menjadi trigger atau memicu pemantik kita harus bermusuhan, kita harus berbeda ya. Karena kita berbeda, kita harus bermusuhan, kita berseberangan. Dan itu sebenarnya yang harus dicontohkan oleh di samping para elit, yang masyarakat juga harus banyak belajar dari hal-hal seperti itu. Karena saya kira nilai-nilai keteladanan ya, itu di dalam agama apapun itu diajarkan ya.
soal sebenarnya bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat ya, dengan amar ma'ruf ya, nilai-nilai amar ma'ruf, kemudian kita juga menjauhkan hal-hal yang bersifat nahi mungkar gitu kan. Nah ini saya kira Indonesia ya, kalau saya membahasakan ya, ini para pujangga-pujangga Jawa dulu, saya mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negeri yang gemah rempah, loh Sinawi, toto titi tentrem, kertora harjo. Artinya apa? Indonesia ini negara atau bangsa yang dikaruniai, diberkati, ya, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola negara ini dengan baik. Dalam teori interrelasi kekuasaan negara ya, itu rakyat juga ya, jangan diposisikan sebagai subjek kepentingan para penguasa. Nah, ini yang banyak terjadi ya. Jadi good corporate public and governance ya, itu harus dilakukan segera ya. Saya kira mulai dari zaman reformasi, ini agenda reformasi ya, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dan itu diawasi oleh seluruh masyarakat. Nah inilah yang kita harapkan supaya memang Indonesia menjadi negeri yang baldatun, toibatun, warabun, gabur ya. Jadi kita ya dengan pemimpin yang nantinya terpilih, itu adalah kemenangan kita bersama ya. Dan saya kira mungkin saya belum melihat atau mungkin sudah ada ya. Jadi samar-samar saya melihat ada formalist speech, ada official speech ya, dari mungkin capres yang ya samar-samar mungkin akan terlihat. Kalau kita lihat sama-sama menunggu hasil KPU. Ya itulah makanya ya, masyarakat tidak boleh berusaha rusuh, tidak boleh berudah-uduh. Maksudnya ya tergesa-gesa ya untuk menikmati hasil kemenangan ini. Tapi paling tidak kita menunggu proses semua ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian kita dapatkan ya yang saya sampaikan tadi, primus inter pares ya, orang yang terbaik dari sekian yang baik, yang bisa menuntun dan menata kita ke depan. Indonesia ini akan dibawa kemana? Saya kira itu aja. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta Ronald. Ini waktu kita keburu habis ternyata ya, luar biasa pembahasan kita. Memang kalau kita membahas topik-topik yang menarik, waktu itu serasa berputarnya cepat sekali ya. Pak Trisno juga terima kasih sudah bisa hadir dan berbagi, dan kita ini sama-sama berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tadi juga ada yang berterima kasih kepada penyelenggara, pihak TNI Polri juga. Artinya kita sama-sama setuju lah kalau pemilu sudah salah satu prosesnya itu pencabutan sudah kita lewati dengan suasana yang tetap nyaman. Mari beda-beda pilihan, kata pendeta, kata Pak Sutrisno, tolong tetap baku-baku baik, sama-sama ciptaan Tuhan, tolong sama saudara. Jangan lupa juga, memang tadi juga sempat disinggung Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda kita wajib mensyukuri perbedaan-perbedaan yang ada, karena kalau pendeta bilang tadi, kalau sama semua yang gak enak. Kalau berwarna semakin itu yang orang melihat pendeta ya Pak Trisno ya. Kali ini terima kasih ya. Untuk kalian juga pendengar yang sudah ikut berpartisipasi, mohon maaf yang beberapa yang masuk juga sampai sekarang masih ada yang ingin masuk, tidak bisa saya angkat lagi. Mudah-mudahan nanti ada perbincangan yang serupa juga dengan topik kita. Tapi terima kasih untuk anda juga yang sudah menyaksikan live streaming kita di Facebook RRI Manado. Saya Sipka Ibu, terima kasih juga untuk seluruh kerabat kerja yang sudah bertugas bagi hari ini. Sampai jumpa di forum Kawat 2 pagi edisi selanjutnya. Sampai jumpa.